Halo, hai, assalamualaikum, apa kabar? Salam damai, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini guys. Oke, seperti biasa hari ini saya akan buat sebuah lagi video reactions. Dan video ini adalah sebuah video daripada Inside Militer juga. Dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Gila, Indonesia setuju tawaran Rusia, Indonesia kuat bersama Rusia. Nah, itu dia judul daripada video yang akan saya buat reaction hari ini guys. Oke, pastikan kalian menonton video ini sampai tamat agar tidak menganggap video ini hoax ataupun menganggap channel ini mengarut. Oke guys, oke kita akan sama-sama menonton video ini. 1, 2. Nah guys, intro daripada Inside Militer. Indonesia harus bersama Rusia bila ingin kuat. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini masih berdiri sendiri baik dalam sisi militer maupun persekutuan. Betul, Berbeda guys. dengan Malaysia dan Singapura, bahkan Australia yang berdiri di bawah pertahanan 5 negara di bawah mentor Britania Raya. Mengapa Indonesia sampai saat ini masih bisa berdiri sendiri walau sudah dikelilingi oleh cabang Indonesia NATO? mau berdiri Jawabannya, sendiri, Indonesia selalu diawasi dan diancam bila sewaktu-waktu kembali kuat dengan dukungan Rusia. Maka ditakutkan kelima negara tersebut akan datang mengeroyok Indonesia. Indonesia bukannya tidak mau bersekutu dengan siapapun. Indonesia pada era kemerdekaannya selalu mencoba hubungan baik dengan Barat. Hingga pasca kepemimpinan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, hingga hubungan itu kandas karena Soekarno selalu menilai Barat memiliki dua muka dalam menjalin persahabatan. Indonesia Berbeda dengan Amerika Serikat yang sebentar-bentar menjatuhkan sanksi kepada kita. Berbeda dengan tetangga-tetangga kita dengan Singapura dan Malaysia. Rusia selalu bersikap baik kepada Indonesia. Misalnya saja Malaysia yang mencaplok 2 pulau Likitan dan Sipadan, dan Australia yang mendukung secara barbar kemerdekaan Timur Timur dari Indonesia dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk berhadapan-hadapan dengan ABRI yang kala itu julukannya untuk TNI. Pada era Presiden B.J. Habibie yang akhirnya membuat kita kehilangan provinsi ke-27 kita pada kala itu. Entah bagaimana Rusia dari masa kemerdekaan selalu konsisten bersikap baik terhadap kita. Hingga saat ini, dari pengiriman KRI Irian Barat untuk mengusir Belanda dari Papua, pengiriman pesawat tempur nuklir untuk menggertak Australia, hingga bantuan senjata untuk mengatasi konflik dengan Malaysia. Sampai-sampai dipandunya Indonesia membuat pabrik senjata pertama di Asia pada kala itu. Dukungan-dukungan itu tidak berakhir hingga era Soekarno saja. Bahkan sampai sekarang seperti bantuan moral kepada Indonesia bila sedang bersitegang dengan Barat. Memperbolehkan Indonesia membeli senjata ke Rusia saat Barat menjatuhkan embargo senjata. Di mana Barat yakin bila Indonesia kekurangan senjata maka Indonesia tidak akan sebar. Seperti era Soekarno, Indonesia boleh utang apa saja kepada Barat, tapi jangan coba-coba utang senjata agar nantinya mudah sekali diintervensi dan dikuasai bila tidak mampu membayar hutang itu. Analoginya seperti saat ini di mana Singapura, Malaysia, dan Australia yang semakin hari semakin meremehkan Indonesia. Lihat saja waktu tentara kita menjuarai perlombaan menembak di Australia dan di Amerika, mereka tak percaya dan membongkar senjata kita karena dianggap melakukan kecurangan, dan akhirnya kembali lagi hubungan baik Indonesia ke Rusia. Rusia selalu berkomitmen dengan Indonesia, bahkan selalu saja mengungkit hubungan baik dari dulu. Rusia selalu saja mengingatkan lagi bahwa kami memiliki hubungan yang baik dari Presiden pertama Republik Indonesia. Apa maksudnya ini? Ini menandakan Indonesia disuruh tidak usah bersama Barat yang selalu mengecewakan Indonesia, tapi datanglah bersama kami. Kami tidak pernah mengkhianati kawan kami, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Rusia ke Indonesia saat Indonesia berkonflik dengan Australia pasca penyadapan dan hukuman mati narkoba warga Australia. Tapi kenapa Indonesia tidak mau secara terbuka bergabung dengan Rusia? Apakah karena alasan ideologi komunisnya Rusia? Bisa kita lihat Arab Saudi yang sekarang mendukung Rusia pasca Ukraina. Bisa kita lihat Ceknya, negara muslim yang tidak berubah komunis pasca menjadi bagian Rusia Empire. Apa hanya karena sentimen yang dibangun Barat agar Indonesia jauh-jauh dari ideologi tersebut? Saat era Orde Baru yang membuat kita tidak mau sepenuh hati memeluk kakak tertua kita. Lihat India yang banjir teknologi rudal pasca mesra dengan Rusia.
Lihat Cina yang menjadi negara superpower yang dimentori Rusia. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita atau bolehkah kita mengambil sikap ini? Tentu saja bisa. Rusia, tetapi Indonesia harus siap bila ingin akrab dengan Rusia. Siap-siap saja FPDA atau kekuatan 4 negara mengeroyok kita. Siapa FPDA? Five Power Defense Arrangement. Kekuatan ini awalnya dibentuk oleh Inggris untuk menghentikan laju agresif Soekarno yang semakin hari semakin beringas pasca dibantu pasukan bersenjata dari Uni Soviet. Pada saat ini sudah tidak ada lagi negara yang bersifat total netralnya seperti dahulu. Semua bersikap dinamis, maka haruskah kita juga dinamis? Jawabannya wajib. Karena semakin ke depan nama Perang Dunia Ketiga pasti akan terjadi dan kita wajib kuat mempersenjatai diri kita untuk melindungi tanah air kita. Bagaimana kita memperkuatkan diri kita kalau kita hanya di tengah-tengah kedua kekuatan besar? Seperti Sekutu dan Rusia, pasti akan menyuplai teknologinya ke Indonesia karena sangat disaksikan kemana kita akan berpihak nantinya. Lihat saja saat Perang Dunia Kedua, Indonesia yang tidak mengkubu kemanapun ikut menjadi korban agresi Belanda dan Inggris yang disinyalir memakan korban hingga puluhan juta jiwa. Maka dari itu menurut kalian, sudah saatnya kah Indonesia berpihak? Nah demikian pembahasan daripada video yang kita baru tonton tadi. Guys, baru saya tahu guys, rupa-rupanya Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memerlukan mana-mana bantuan atau perlindungan daripada 5 atau 5 power nation. Tidak seperti Malaysia ataupun Singapura. Tetapi Indonesia berdiri di kaki sendiri dan sangat berhubungan baik dengan banyak negara. Nah, apa pendapat kalian tentang video yang baru kita tonton ini guys? Jadi terima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudi menonton sampai di sini. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini. Terima kasih juga kepada kalian yang sudi untuk subscribe video ini. Oke guys, saya rasa sampai di sini sahaja. Moga kalian yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dilindungi, sentiasa dipermudahkan segala urusannya, dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Oke guys, sampai di sini sajalah. Nanti kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Moga-moga akan saya jumpa lagi video yang menarik untuk saya react. Dan salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.